Oke, shalom semuanya. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan melakukan debat untuk pemilihan calon ketua dan calon wakil ketua Senat di periode 2020-2021. Sudah ada semua kandidatnya di sini bersama-sama dengan kita. Halo semuanya, aman ya? Suara kedengaran? Oke, mantap. Kita sudah bersama ketiga calon kandidat yang akan melakukan debat pada hari ini untuk menentukan langkah mereka semua ke depan. Siapakah yang akan menjadi ketua dan wakil ketua Senat Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Oke, ya. Sebelum itu, saya sebagai moderator akan menjelaskan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yosua. Saya akan menjelaskan pada sesi yang pertama ini para calon ketua dan wakil ketua Senat akan menjawab beberapa pertanyaan dari dosen-dosen yang ada yang sudah mengajukan pertanyaan. Lalu waktu menjawab masing-masing paslon, jadi masing-masing paslon ingat baik-baik, jadi antara wakil dan ketua sama-sama mempunyai waktu 2 menit. Jadi untuk kalian berdua berkoordinasi hanya punya waktu 2 menit. Lalu nanti akan digilir pertanyaannya dari setiap dosen. Pokoknya ingat baik-baik, waktunya 2 menit per paslon. Jadi masing-masing paslon punya waktu 2 menit untuk bisa menjawab pertanyaannya. Kita akan langsung masuk ke sesi yang pertama, yaitu menjawab pertanyaan dosen. Ya, langsung saja. Ini pertanyaan dari dosen yang pertama. Boleh disimak baik-baik. Pertanyaan yang pertama. Apa motivasi tertinggi dalam hidup Anda? Apa tujuan tertinggi dalam hidup Anda? Dan bagaimana Anda mencapai keduanya? Saya akan memberikan waktu 2 menit untuk menjawab kepada paslon nomor 3. Silakan paslon nomor 3. Oke, baik. Terima kasih. Saya dari calon ketua nomor 3 akan menjawab terlebih dahulu. Motivasi tertinggi saya yang pertama tentunya untuk melayani Tuhan, dan tujuan tertinggi saya ambil dari mungkin lebih kepada cita-cita, yaitu menjadi seorang pemimpin, lebih tepatnya di gereja, yaitu sebagai gembala, dan juga menjadi seorang pemimpin dalam yayasan. Dan bagaimana cara saya mencapai dalam hal keduanya itu, tentunya saya bersekolah di Sekolah Alkitab, di Seminari Bethel Jakarta, dan juga ikut di dalam pelayanan-pelayanan tertentu, bahkan dalam bermisi, untuk dapat mencapai tujuan yang saya tadi katakan, yaitu menjadi seorang pemimpin di gereja, begitu ya. Dan ini lebih memotivasi saya karena saya mau melayani Tuhan, dan juga melihat banyaknya orang-orang di Indonesia, bahkan juga sampai ke seluruh dunia, yang butuh tuntunan Tuhan, tuntunan dari seorang gembala. Seperti itu. Terima kasih. Saya akan melanjutkan kepada wakil saya, yaitu Paulus. Oke, shalom. Saya hampir sama mungkin kayak ketua. Motivasi saya tentu untuk memenangkan banyak jiwa, amin. Tujuan hidup saya untuk mau menjadi seorang gembala atau misionaris dimanapun Tuhan tempatkan saya. Dan untuk saya mencapai keduanya, saya belajar dengan giat, tentu membangun hubungan intim dengan Tuhan dan baca Alkitab setiap hari, amin. Oke, dari kami cukup itu saja. Terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, lanjut ke paslon nomor 1. Silakan menjawab pertanyaan yang pertama. Baik, untuk kami, saya pribadi, sebetulnya motivasi ini sendiri, saya menganggap ini sebagai dorongan dalam diri saya sendiri. Nah, dorongan dari hidup saya sendiri untuk motivasi saya hidup adalah tentunya kepada Yesus itu sendiri. Kenapa Yesus? Karena Yesus sendirilah yang memberi saya hidup. Lalu tujuan hidup saya apa? Tujuan hidup saya adalah untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bagaimana caranya? Caranya adalah tentunya selalu berbuat dalam tindak tanduknya, perkataan, perbuatan, bahkan sampai dalam hati itu sendiri seperti Kristus. Karena saya menjadikan Yesus sebagai role model hidup saya sendiri. Dari saya itu, silakan lanjut kepada wakil saya, Lauren. Motivasi saya sendiri. Saya kan masuknya ke PAK.
Jadi saya ingin punya motivasi, yaitu menjadi pendidik yang memiliki hati melayani dengan ketulusan hati. Nah, tujuan hidup saya sendiri adalah menjadi generasi muda untuk menemukan tujuan hidup yang sesungguhnya bagi setiap peserta didik yang ada itu sendiri. Saya akan melakukannya dengan cara belajar dengan giat dan menemukan berbagai inovasi baru demi memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Baik, itu dari kami paslon nomor 1. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk jawaban dari paslon nomor 1. Saya persilakan waktu dan tempat kepada paslon nomor 2 untuk menjawabnya. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Motivasi saya tertinggi itu yang pasti motivasi hidup saya itu untuk Tuhan. Habis itu tujuan tertinggi saya itu untuk menjadi seorang misionaris karena saya percaya tujuan hidup saya tuh Tuhan sudah bentuk untuk menjadi seorang misionaris. Caranya itu belajar pastinya, belajar di seminar Bethel, terus habis itu banyak keluar dan mendapat motivasi-motivasi baru dan juga belajar sama teman-teman di lingkungan sekitar. Silakan wakil saya. Terima kasih atas pertanyaan dan waktunya. Untuk motivasi saya itu, saya ingin menjadi manusia yang dapat berdampak bagi orang-orang di sekitar saya. Di mana biar saya tuh dapat seperti moto saya, agar saya tuh dapat menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar saya. Tujuan hidup saya yaitu menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar hidup saya. Nah, bagaimana saya untuk mencapainya? Yaitu dengan cara saya itu dekat dengan mereka. Saya menjadi motivator bagi mereka, saya dapat menjadi konselor bagi mereka, saya dapat menjadi teman yang baik untuk mereka, dan saya berusaha untuk selalu membenahi diri saya agar saya dapat menjadi berkat untuk mereka. Oke, terima kasih untuk paslon nomor 2 telah menjawab. Kita akan memasuki pertanyaan yang kedua dari dosen kita. Mohon disimak baik-baik semuanya. Pertanyaan nomor 2 ini saya akan bacakan. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi Anda melakukan tugas Senat di era dan pasca pandemi COVID-19? Apa langkah konkret yang Anda akan lakukan? Saya akan memberikan kesempatan untuk paslon nomor 1 menjawab terlebih dahulu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, untuk menjawabnya, kami sendiri ya dari video yang sebelumnya mengenai program yang udah ada, untuk mencapai sepikir itu sendiri, kami berencana untuk membuat website SEMA STTBI, di mana di website itu akan disusun dan diberikan setiap update informasi mengenai setiap acara-acara Senat, setiap mungkin di situ akan diadakan informasi ibadah online, sehingga mahasiswa bisa terintegrasi dan mengetahui update terbaru apa yang mau dilakukan oleh Senat itu sendiri gitu. Terima kasih, sekian. Oke, terima kasih untuk paslon nomor 1 telah menjawab. Lalu saya akan memberikan waktu dan tempat untuk paslon nomor 3 menjawab pertanyaan nomor 2. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Langkah-langkah konkret yang akan kami lakukan untuk tugas di selama pandemi ini, tentunya sudah kita buat di misi kita ya, yaitu yang pertama ada membuat program kegiatan yang mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam hal spiritual, dalam hal skill, karakter, dan itu semuanya akan dilakukan lewat sistem online. Tentunya kalau memang masih diberlakukan di masa ini normal ini. Dan yang kedua, kita akan terus membuat wadah-wadah tertentu, sama seperti yang dikatakan paslon nomor 1, yang kita buat akan website Senat sendiri, dan juga kita akan membuat dalam hal media-media lainnya seperti YouTube, Instagram, khusus untuk Senat dan untuk melakukan segala tugas-tugas Senat di semester ini.
Mungkin bisa teman saya, wakil saya maksudnya untuk melanjutkan atau menambahi. Mantap, Bang Ucok. Oke, Cukup. terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih untuk paslon nomor 3 telah menjawab. Lalu saya akan mempersilakan tempat dan waktu kepada paslon nomor 2 untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Silakan. Ya, terima kasih waktu dan pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana strategi yang dapat digunakan menjadi tugas Senat di era dan pasca pandemi COVID-19? Apakah langkah konkret yang akan dilakukan? Strategi yang dapat kita lakukan sebagai paslon nomor 2 adalah yaitu kita menerjemahkan visi misi melalui program kerja kita dengan memanfaatkan situasi saat ini. Nah, program kerja yang sudah disusun itu kami akan lakukan itu tidak terburu-buru dan kami akan membuatnya dengan kegiatan-kegiatan yang kreatif. Jadi maksudnya kita akan membuat program kerja atau kegiatan itu yang fleksibel. Kita lihat dengan kondisi saat ini dan kita juga melihat rekan-rekan kita yang ada di daerah yang mungkin di sana daerahnya yang sulit dengan jaringan. Seperti itu. Terima kasih. Sudah cukup paslon nomor 2? Masih ada waktu 1 menit? Sudah cukup. Oke. Berarti pertanyaan nomor 1 dan 2 sudah kita selesaikan dan sudah dijawab oleh semua paslon. Lalu kita akan memasuki ke pertanyaan nomor 3. Ini cukup panjang pertanyaannya. Mohon disimak dengan baik pertanyaannya. Saya akan bacakan. Yang pertanyaan nomor 3. Sekolah kita telah diakreditasi oleh Bank PT untuk syarat akreditasi, maka setiap prodi membuat laporan kinerja program studi atau disingkat dengan LKPS. Nah, supaya nilai akreditasi bisa dipertahankan, salah satu tugas dan tanggung jawab mahasiswa adalah mengembangkan PKM, yaitu program kreativitas mahasiswa. Pertanyaannya adalah, coba sebutkan 5 subprogram PKM, lalu bagaimana strategi mengembangkan 5 subprogram PKM dan sebutkan bentuk-bentuk kegiatan PKM dalam 1 tahun ke depan jika Anda terpilih sebagai Ketua dan Wakil Senat Mahasiswa STTDBI. Saya akan mempersilahkan pertanyaan paslon nomor 2 untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan dan waktunya. Jadi paslon nomor 2 itu kan punya program-program yang akan ada program-program yang menopang akreditasi. Nah, tentunya seperti yang sudah di video yang kemarin jawaban yang saya sudah jawab, paslon nomor 2 tetap akan membuat program online tetapi tidak banyak karena melihat sikon kan. Terus juga ada program-program yang sudah termasuk dari 3 pilar kami, yaitu di potensi itu pastinya tetap ada Senduka, habis itu debat antar kampus dan UKM. Di bagian karakter juga ada chapel, mentoring, dan pembinaan. Di bagian kekeluargaan itu ada jejaring komunitas, jejaring antar STT-STT lain, terus komunitas kecil, gathering, retret, dan perhatian kepada mahasiswa. Nah, strateginya tuh yang kami akan lakukan itu pastinya kalau misalnya masih online, pastinya semua program akan dilakukan dengan online pastinya tentunya. Karena melihat situasi sekarang kan, terus juga karena seperti yang saya bilang, program baru untuk online tidak banyak, tetapi nanti pasti program baru untuk offline tetap akan ada yang baru banyak. Terus juga karena kami juga paslon 2 sudah mempunyai program unggulan kan, yang pertama jejaring dengan STT, itu bisa dilakukan online atau offline, habis itu chapel yang nanti akan kami modifikasi, dan perhatian kepada setiap mahasiswa-mahasiswi di STTDI. Sekian, terima kasih. Oke, sudah cukup paslon nomor 2 menjawab atau ada tambahan lagi? Cukup. Oke, saya akan mempersilakan tempat dan waktu untuk paslon nomor 3 menjawab pertanyaan nomor 3. Oke. Silakan. Untuk menjawab pertanyaan nomor 3, dalam program mahasiswa kreatif ini kan ada 5 sub. Yang pertama itu ada penelitian. Tentu dalam bidang penelitian, SEMA sendiri sudah punya bidang penelitian yang sudah dibentuk di tahun ini. Nah, kita akan melanjutkan di bidang penelitian tersebut. Kemudian yang kedua,
ada penerapan teknologi. Dari penerapan teknologi ini, tentu kita sudah melakukannya. Melalui apa? Melalui pertemuan contoh ibadah pembelajaran lewat media virtual, Zoom, entah Google Meet, atau apapun. Kita juga menggunakan media-media sosial seperti YouTube, Instagram, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada kewirausahaan. Di kewirausahaan ini kita punya program Semastor yang sudah kita jelaskan di visi misi kemarin. Kemudian untuk bidang pengabdian masyarakat kita berencana untuk membuat pengabdian masyarakat di daerah masing-masing di mana anak-anak yang berada di kampungnya mereka itu, jadi pengabdian masyarakat itu nggak harus selalu di sekitar kampus, tetapi karena masa seperti ini bisa dilakukan oleh mahasiswa sendiri di tempat masing-masing. Yang terakhir adalah artikel ilmiah yang ini masuk ke dalam lomba-lomba yang akan diadakan seperti Call for Papers yang mengajak setiap mahasiswa untuk membuat artikel ilmiah. Itu saja mungkin. Terima kasih. Oke, paslon nomor 3 sudah menjawab. Apa ada tambahan lagi? Masih ada waktu 30 detik. Cukup ya, paslon nomor 3. Baik. Saya akan mempersilakan tempat dan waktu kepada paslon nomor 1 untuk menjawab pertanyaannya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi mungkin saya rasa kita banyak yang nggak tahu nih soal PKM itu apa. Nah, saya udah melakukan studi banding kepada kampus-kampus lain. Jadi PKM ini berbicara soal 3 bagian. Pertama itu ada artikel ilmiah, gagasan tertulis, dan juga 5 bagian yang ditanyakan oleh dosen. Saya mengerti kenapa dosen menanyakan 5 bagian itu sendiri. Karena dari 5 bagian itu adalah hal yang akan dilombakan ke dalam Timnas. Apa itu Timnas? Timnas itu adalah Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Timnas itu apabila mahasiswa berhasil mendapatkan medali, itu akan meningkatkan akreditasi dari mahasiswa itu sendiri. Nah, lalu ada 5 bagian yang ditanyakan oleh yang minta disebutkan kepada paslon. Pertama itu ada penelitian, kedua kewirausahaan, ketiga pengabdian masyarakat, keempat karsa cipta, dan kelima teknologi. Jadi 5 bagian ini harus digarap oleh mahasiswa untuk naik ke tingkat nasional, bukan semata-mata hanya untuk di tingkat universitas. Lalu apa program kami yang akan kami lakukan? Pertama-tama, kami akan membekali setiap kakak-kakak tingkat dari semester 3 sampai semester 5 dalam melaksanakan PKM ini sendiri. Lalu kedua, mewajibkan seluruh mahasiswa baru untuk hadir atau untuk membuat kelompok PKM itu sendiri. Kemudian kakak-kakak yang telah dibekali dari universitas akan digabungkan kelompok kepada adik-adik tingkat sebagai mentor. Formasinya bisa 32 atau 23 atau 41 sesuai dengan kebutuhan yang akan dilakukan. Lalu kelompok yang telah terbentuk akan membuat proposal sesuai dengan format yang ditetapkan oleh kementerian. 5, sebisa mungkin proposal akan ditingkatkan kualitasnya dengan format yang ditetapkan oleh kementerian. Karena saya tahu karena ini akan ada penyaringan demi penyaringan. Jadi piramid, semakin tinggi penyaringan akan semakin dikit orang yang dipilih. Apa siasat kami? Siasat kami adalah semakin banyak orang yang hadir akan meningkatkan rasio kita universitas untuk menang dalam olimpiade tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor 1 sudah menjawab pertanyaan nomor 3. Maka dengan ini semua paslon sudah menjawab ketiga pertanyaan dan kita mengakhiri sesi 1 ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu biar semangat, biar rileks kita. Oke.